semuanya, berjumpa lagi di channel Hari Kantan. Kali ini, kita akan membawakan alur cerita drama Korea yang berjudul The Miracle. Drama ini bercerita tentang kehidupan saudara kembar yang bernama Kwon Si Ah dan Kwon Si Yeon. Meskipun mereka saudara kembar, namun keduanya sangat berbeda, layaknya bumi dan langit. Kwon Si Ah adalah seorang adik yang cantik dan bisa dalam segala hal. Bahkan, ia adalah anggota dari girl band populer yang bernama Miracle Girls. Sedangkan saudara kembarnya yang bernama Sion memiliki hampir 2 kali lipat ukuran tubuh Si Ah yang membuatnya selalu diejek dan diganggu di sekolah. Sion lebih suka tinggal di rumah dan memproduksi siaran internet dari kamarnya. Hingga suatu hari, kehidupan saudara kembar ini pun berbalik saat jiwa mereka tertukar, yang mana jiwa Sion masuk ke dalam tubuh Si Ah, dan begitu juga sebaliknya, jiwa Si Ah masuk ke dalam tubuh Sion. Nah, gimanakah keseruan cerita lengkapnya? Penasaran? Mari langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Cerita dimulai dengan berlatarkan di sebuah rumah, di mana di sana terdapat seekor anjing lucu yang menjaga. Di dalam sebuah kamar dengan berbagai hiasan yang lucu dipajang di sepanjang lemarinya, ada seorang gadis dengan postur tubuh yang gemuk sedang memperbaiki webcam komputernya. Dia kemudian memajang sebuah poster wanita bule di depan webcamnya. Gadis itu memakai headphone-nya dan memberi tanda on air. Kemudian membuka blognya yang bernama Sexy Divas Blog dan melakukan siaran langsung. Dia menyapa penonton blognya dan kemudian bernyanyi dan menari sendiri. Para penonton blognya memuji suaranya dan bertanya mengenai wajah aslinya. Kalau aku benar-benar muncul, kalian semua akan lari. Gadis itu berbicara dalam hatinya. Karena itu, lebih baik kalian tidak tahu, ujar gadis itu ke arah komputernya. Gadis gendut itu telah selesai melakukan siaran, dan sekarang sedang berbaring di tempat tidurnya dengan muka yang sedih. Gadis itu bernama Kwon Si Yeon. Mimpiku adalah untuk lulus dari sekolah tinggi, dan tinggal di kamar yang nyaman ini selamanya. Itu mimpiku, ujar Sion dalam hati. Tiba-tiba, hidung Sion mencium wangi yang sangat lezat. Ia langsung bangkit dan duduk. Bahkan dengan hanya mencium aromanya saja, Sion sudah tahu jika wangi yang diciumnya itu berasal dari daging sapi kelas 1A++. Ternyata benar, ayahnya sedang memanggang daging sapi di pekarangan rumahnya. Ayahnya bahkan berteriak ke arah kamar Sion dan membenarkan apa yang dipikirkan Sion bahwa itu adalah daging sapi Hongsong kelas 1A sambil mengangkat dagingnya ke atas. Sion yang mencium wanginya tidak tahan dan beranjak dari tempat tidurnya keluar. Di pekarangan, ibunya telah menunggu di atas meja yang sudah disiapkan, sedangkan ayahnya menyodorkan daging sapi yang baru selesai dipanggang. Mereka sekeluarga kemudian duduk di meja makan dan menikmati daging tersebut dengan penuh kegembiraan. Tiba-tiba, ayahnya Sion memuji Sion dengan berkata, "Anakku, betapa montuknya wajahmu." Sion yang sedang makan tiba-tiba berhenti mengunyah dan diam. Ibu kemudian meninggul tangan ayah memberi kode untuk diam. Suasana berubah jadi canggung karena perkataan ayah tersebut. Ayah berusaha memperbaiki keadaan dengan memuji Sion yang sangat imut dan montok. Ayahnya bahkan meminta persetujuan ibu, dan ibu membenarkan bahwa Sion sama seperti dirinya, sehingga tidak peduli walaupun beratnya bertambah, dia tetap cantik. Si ayah mirip seperti ibu, aku mirip ayah, jawab Sion dengan sedih. Meski aku seperti ini, nama panggilanku adalah Pit, jelas ayah. Mereka bilang aku mirip Brad Pitt, lanjutnya sambil tertawa bangga. Aku mendengar nama panggilan ayah di sekolah adalah Jamur, jawab Sion.
Ibu yang baru mendengar hal itu pun jadi kaget dan melihat ke arah ayah. Ayah dengan gagap bertanya pada Sion, siapa yang mengatakan hal tersebut? Paman Daeson yang memberitahunya. Ibu pun kaget mengetahui kenyataan tersebut. Dia tidak menyangka mantan artis seperti dirinya menikahi jamur. Ayah pun menjadi kesal dengan perkataan ibu dan mengatakan bahwa ibu hanya pernah tampil 1 kali dalam film, namun selalu berkata bahwa dia artis. Akhirnya mereka berdua pun malah berantem. Sion yang melihatnya pun jadi kesal dan bangkit dan mendorong kursinya jatuh. Ibu menegurnya dan menyuruhnya untuk makan. Tetapi Sion tidak mau karena dia ingin menurunkan berat badannya. Ibu balik menyalahkan ayah karena membuat Sion pergi. Dan kemudian mereka kembali bertengkar mengenai julukan ayah di sekolah dulu. Sion masuk ke dalam rumah dan melihat foto keluarga yang terpampang. Di sana ada foto ayah, ibu, Sion, dan Siah, adik kembarnya. Hidup selalu tidak adil, tapi bukankah ini keterlaluan? Mereka seharusnya memberiku kecantikan atau paling tidak IQ. Aku setidaknya harus memiliki salah satu dari itu untuk hidup, pikir Sion sedih. Sementara itu, Kwon Si-ah tiba di sebuah gedung dan disambut oleh fansnya begitu dia turun dari mobil. Si-ah hari ini mempunyai jadwal membawa acara musik secara live seperti Inkigayo. Si-ah menyaksikan penyanyi Ban Hae-sung yang sedang bernyanyi, dan dia tampak terpesona dengan suara Hae-sung. Hae-sung sudah selesai bernyanyi, tetapi Si-ah masih tetap diam hingga kru acara tersebut memanggilnya dengan berbisik dan mengingatkannya bahwa ini merupakan acara langsung. Si-ah dengan sigap langsung kembali fokus membawakan acaranya dan memberitahu para pemirsa jika penyanyi Ban Hae-sung adalah seorang musisi, penyanyi penulis lagu yang mampu menata, menulis, dan bahkan mengatur lagu. Hae-sung sendiri sedang duduk di ruang tunggu, di mana di sana terdapat banyak hadiah yang dikirim oleh para fansnya. Hae-sung duduk dengan kaki terangkat ke meja, sambil membaca komentar para fansnya lewat SNS. Dia tersenyum senang melihat komentar positif dari netizen. Manajernya masuk dan memuji Hae-sung yang bisa menduduki nomor 1 di chart musik. Hae-sung dengan cuek bertanya, "Jadi kenapa?" "Kamu senyumlah," kata manajer melihat reaksi cuek Hae-sung. "Direktur akan mengumumkan duet, siapa yang akan berkolaborasi denganmu?" tanya manajer dengan senyum mengembang lebar. Sementara Hae-sung menatap dengan tidak tertarik. Di Miracle Entertainment, Si-ah dan grupnya sedang latihan koreografi untuk lagu mereka. Si-ah adalah salah satu anggota dari girl band Miracle Girls. Ternyata Si-ah sedang diwawancara, dan segala kegiatannya hari itu didokumentasikan. Presenter bertanya, bagaimana Si-ah dapat berlatih koreografi di tengah-tengah kesibukan jadwalnya. "Jika guru tari mengirimkan video koreografi, aku menonton ketika aku punya waktu dan latihan. Aku berlatih sampai larut malam setelah janji. Aku tidak boleh menjadi penghalang bagi tim," jawab Si-ah dengan tenang. Anggota di belakang Si-ah mendesis tidak percaya mendengar jawaban Si-ah. Kru yang merekam wawancara dan presenter berdecak kagum mendengar jawaban Si-ah. Wawancara pun selesai dan mereka bubar. Si-ah berbalik hendak pergi tetapi dihadang oleh anggota girl band lainnya. Sang pemimpin girl band yang bernama Ahram berkata kepada Si-ah untuk keluar saja jika tidak ingin menjadi penghalang bagi tim. Si-ah dengan tenang menjawab, apa mereka pikir mereka baik-baik saja tanpa Si-ah? Mereka pun tertawa tidak percaya mendengar jawaban Si-ah. Anggota berambut panjang tanpa poni menjawab bahwa mereka memiliki lebih dari 30.000 pengikut sekarang, dan bahkan mereka memiliki penguntit. Si-ah pun menjawab bahwa dia punya 300.000 fans. Mereka masih saling berdebat, tetapi seorang staf datang dan memberitahu jika CEO datang.
Mereka semua langsung berbaris rapi menyambut CEO. CEO datang dan menanyakan kabar mereka semua. Kemudian, CEO memerintahkan si Ah untuk pulang dan beristirahat sekarang, karena besok dia harus menjalani syuting. Ahra langsung bertanya, kenapa si A bermain iklan lagi? Si A dengan santai menjawab jika itu sudah biasa. Namun Ahra protes karena semua iklan untuk grup malah dilakukan oleh si A. CEO dengan tenang menjelaskan bahwa ini permintaan dari pengiklan yang meminta agar iklan dilakukan oleh si A dan Hesong. Si A kaget mendengar jika dia akan syuting dengan Hesong karena dia tidak diberitahu. Di mobil, si A membaca pesannya di ponsel dengan kesal. Sementara di rumah, ayah dan ibu sedang memilih topi yang akan digunakan. Sedangkan Sion diam-diam lewat di belakang mereka dan membawa foto keluarga yang ada di ruang tamu ke dalam kamarnya. Ternyata si A tadi menyuruh Sion untuk mencopot foto itu karena dia akan melakukan wawancara di rumah hari ini. Dia bahkan memerintahkan Sion untuk tidak keluar selama dia melakukan wawancara. Sion sebenarnya kesal karena ini rumahnya, tetapi dia tidak bisa keluar dan berjalan sesukanya. Kru yang akan melakukan wawancara telah tiba. Sion di kamar, menempelkan telinga ke pintu, berusaha mendengar suara dari luar dan menebak apakah mereka sudah pergi atau belum. Sion sangat kesal kenapa syuting berlangsung sangat lama. Sion hendak pergi ke tempat tidur ketika tiba-tiba perutnya merasa mulas. Dia harus buang air besar. Dia pun meraih tisu toilet dan berusaha menahannya. Dia bahkan meletakkan kertas di lantai dan hendak buang air di kertas tersebut. Tapi dia mengurungkan niatnya, karena dia tidak mau buang air besar di celana. Dia berusaha menahan dan berkata bahwa dia bisa menahannya. Tidak bisa. Sion pun langsung lari keluar kamar dengan membawa tisunya. Di ruang tamu, si A dengan ayah dan ibu sedang diwawancara. Si A memperkenalkan ayah dan ibunya. Sion mengintip dari balik dinding. Kamar mandi berada di antara ruang tamu dan tangga. Si A menyadari kehadiran Sion dan memberi tanda dengan tangannya untuk menyuruh Sion pergi. Pewawancara bertanya apakah si A mempunyai saudara. Si A menjawab bahwa dia mempunyai seorang kakak. Pewawancara bertanya apakah kakaknya ada di rumah. Si A menjawab jika kakaknya belajar di luar negeri sekarang. Ayah dan ibu menatap terkejut si A begitu mendengar jawabannya. Si A mengabaikan tatapan itu dan dengan tenang menjawab pertanyaan selanjutnya, bahwa dia lebih cantik daripada saudaranya. Sion sudah tidak tahan lagi menahan BAB dan dengan nekat masuk dalam kamar mandi. Kemudian, wawancara sudah selesai dan si A sedang duduk menunggu Sion keluar dari kamar mandi. Dia mendecak kesal begitu melihat Sion keluar, dan dengan kasar bertanya, siapa yang memperbolehkan dia untuk keluar dari kamarnya? Sion menjawab, haruskah aku buang kotoran besar dalam kamarku? Apakah kamu akan membersihkannya? Si A pun menghela nafas mendengar jawaban Sion dan beranjak pergi. Tapi kali ini, Sion yang bertanya kepadanya, belajar ke luar negeri? Kakakmu? Tanya Sion dengan kesal. Apakah kamu mendengarnya? Aku menambahkan kurang lebih ke dalamnya. Juga, kamu memang kakakku, kata si A. Kalau begitu, panggil aku kakak mulai sekarang, perintah Sion. Soalnya, si A tidak pernah memanggil Sion dengan sebutan kakak. Apa kamu gila? Tanya si A. Mengapa kamu berbohong? Mengapa tidak kamu katakan saja kamu punya saudara kembar? Kata Sion. Aku tidak dalam suasana hati yang baik hari ini. Jangan memulai. Jawab si A dengan kesal. Kamu tidak dalam suasana hati yang baik hari ini. Aku tidak dalam suasana hati yang baik setiap hari. Jawab Sion juga mulai kesal. Coba saja beritahu mereka kita kembar. Seperti apa kembar Kwon si A terlihat. Seberapa miripnya mereka.
Orang mungkin akan mencarimu dengan api di mata mereka. Bisakah kamu mengatasinya? Jawab si A dengan nada menghina. Kamu malu akan aku? Teriak Sion. Kemudian mereka saling menghina masing-masing. Sion menghina si A adalah orang yang psikososiopat dan bermuka dua. Sedangkan si A menghina Sion sebagai super gendut. Mereka kemudian saling menatap tajam. Adegan seolah-olah beralih ke sebuah arena tinju, di mana di sana ada si A dan Sion yang siap adu jotos. Si A memerintahkan Sion agar manusiawi dan tidak saling memukul wajah. Sion tidak peduli dan mereka mulai saling jambar rambut. Kita berbeda, terlalu berbeda, ujar Sion. Kita kembar fraternal, yaitu kembar tapi berbeda segalanya, jawab si A. Scene pun beralih. Sion berdiri diam di depan SMA-nya. Dia hendak melangkah masuk. Tetapi salah seorang siswi menyenggolnya dan tidak mengucapkan permintaan maaf. Sion berdiri dan berdoa dalam hatinya. 180 hari sampai hari kelulusan. Waktu, tolong pergi. Pergi, kata Sion dalam hatinya. Kemudian, dengan langkah beratnya, dia masuk ke dalam gerbang sekolah. Di koridor, Sion berjalan dengan pandangan menunduk dan memasang handsfree-nya. Para siswi menatapnya dengan pandangan menghina dan bahkan mengejeknya dengan mengatakan pasti susah berjalan dengan badan seperti itu. Sion mendengarnya tetapi pura-pura tidak mendengar. Dari arah depan, berjalan segerombolan pria dan wanita yang mempesona. Salah seorang pria di antara mereka bahkan tampak bersinar di mata Sion. Dia adalah Han Gyo-suk. Gyo-suk berjalan dengan gaya bak model. Apa yang terjadi selama libur semester, pikir Sion dengan pandangan kagum pada Gyo-suk. Sion terus memandanginya dengan terpesona. Hingga seorang wanita di samping Gyo-suk yang bernama Hyojung menyapanya dengan kasar. Sion melepas handsfree-nya dan menyapanya. Hyojung dengan tampang yang mengesalkan berkata, sepertinya Sion tidak senang melihat wajahnya. Sion langsung membantah dan dengan lantang berkata bahwa dia sangat senang melihatnya. Rombongan tersebut pun tertawa. Aku tamat. Seperti ini juga, ini semua karena kejadian setahun yang lalu, ujar Sion dalam hati, melihat mereka tertawa dan berjalan masuk ke kelasnya. Kita pun dibawa flashback. 1 tahun yang lalu, Sion masuk ke sebuah kelas yang kosong dan membawa sebuah kotak yang cantik dengan motif hati dan pita. Dia meletakkan kotak tersebut ke atas sebuah loker kelas. Namun kemudian mengurungkan niatnya dan memindahkan kotak tersebut ke sebuah meja yang penuh hadiah. Dia mencium kotak tersebut sebelum meletakkannya ke meja. Tiba-tiba pintu depan terbuka dan Hyejung masuk dengan teman-temannya. Sion kaget melihatnya dan begitu dia melihat ke arah pintu belakang kelas, Gyo-suk masuk bersama teman-temannya juga. Mereka semua berjalan ke arah Sion. Gyo-suk bertanya apa yang dipegang oleh Sion. Sion dengan gagap menjawab, itu bukan apa-apa. Gyo-suk kemudian berkata, kamu manis, biar kutanya satu hal, ini karena aku benar-benar penasaran. Tanya Gyo-suk sambil mencodongkan kepalanya ke depan wajah Sion. Sion dengan malu-malu bertanya apa yang hendak ditanyakannya. Apakah kau ingin memberikan kotak itu padaku, atau kau mau mencurinya? Tanya Gyo-suk dengan wajah menghina. Sion terdiam mendengar pertanyaan Gyo-suk. Hyejung langsung merebut kotak yang ada di tangan Sion dan membukanya. Sion berusaha merebutnya tetapi tidak bisa. Hyejung menemukan sebuah kartu di dalamnya dan membaca isi kartu tersebut. Gyo-suk, aku menyukaimu. Kau satu-satunya yang aku suka sejak SD. Sejujurnya, aku masuk ke SMA yang sama denganmu, membuatku bahagia. Aku akan menyukai hanya kamu selamanya.
dari S. Sion pun menangis mendengar isi kartunya dibacakan. Gyeosuk mendengar dan tersenyum mengejek. Semua yang ada di sana pun tertawa. Gyeosuk bahkan berkata kepada Sion bahwa dia tidak tahu jika Sion menyukainya. Perkataannya membuat teman-temannya tertawa. Gyeosuk dengan nada sok marah memerintahkan mereka untuk berhenti tertawa, namun dia sendiri menertawakannya. Sion menangis di depan pintu kelas mengingat saat itu dan kembali berdoa agar 180 hari segera lewat. Di sisi lain, si A sedang menjalani syuting iklan dengan Haesung. Sutradara memberitahu bahwa konsep iklan hari ini adalah lucu dan ceria. Dia bahkan memanggil salah satu sutradara lainnya dan mereka mulai menunjukkan bagaimana iklan hari ini akan dilakukan. Koreografi iklan itu ternyata sangat kekanak-kanakan dan memalukan. Haesung menatap tidak percaya melihat dua orang di depannya mempraktekkan, sementara si A melihatnya dengan serius. Koreografi itu mengharuskan mereka untuk berputar-putar dan melompat-lompat. Di sisi lain, Sion di rumah sedang duduk di ayunan sambil menikmati jelly. Dia tidak menyadari anjing Nyandong pergi keluar dari pagar rumah. Ketika menyadari kalau Dong hilang, Sion menjadi panik dan berlari mencarinya. Seorang wanita cantik sedang melakukan iklan air berkarbonasi dengan centil dan menggoda. Tiba-tiba, salah seorang kru datang dan menegurnya untuk tidak menyentuh alat peraga iklan. Wanita itu minta maaf, dan kru tersebut memerintahnya untuk latihan memutar papan putar saja. Si A dan Haesung sudah bersiap memakai kostum kepala berbentuk tetesan air. Si A melakukan iklan dengan bersemangat dan sesuai dengan contoh yang diberikan tadi. Sedangkan Haesung melakukan iklan dengan wajah malas dan hanya berdiri kaku. Sutradara melihatnya dengan kesal, dan akhirnya sutradara mengatakan cut dan memerintahkan untuk beristirahat dulu. Kru make up segera menghampiri si A dan Haesung untuk memperbaiki make up-nya. Tapi Haesung tidak mau dan berjalan pergi. Manajer menghampirinya dan memohon kepadanya untuk melakukan iklan ini sekali saja. Tetapi Haesung tidak mau karena ini tidak sesuai dengan citranya. Dia memberitahu jika dia itu seorang musisi. Kwon Si A adalah seorang idol tapi dirinya bukan. Manajernya memohon karena jika Haesung tidak melakukannya, maka mereka akan dikeluarkan dari industri iklan. Haesung tidak peduli dan malah senang jika itu benar, karena dengan begitu, dia akan bisa fokus pada musiknya. Haesung bahkan berkata jika dia tahu konsep iklannya semacam ini, dan jika dia tahu iklan ini dilakukan dengan Kwon Si A, dia akan menolaknya dari awal. Manajer berusaha membujuknya, tetapi Haesung tetap menolaknya. Haesung duduk di sebuah bangku, dan Si A menghampirinya. Si A mengomentari jika di panggung mereka juga berakting dan sekarang sama saja. Haesung tidak menatapnya dan dengan tenang bertanya apa mereka dekat, kenapa dia berbicara dengan tidak formal kepadanya. Si A menjawab bahwa mereka berusia sama, jadi lupakan saja soal kesopanan. Haesung tersenyum menghina mendengar jawaban tersebut. Si A berusaha membujuk Haesung untuk melakukan iklan dengannya, dan dia akan membantunya. Haesung kesal mendengar si A dan berkata dengan kasar kepada si A. Dia menyuruh si A hanya untuk berakting saja daripada menggunakan wajahnya dengan masuk ke sebuah girl band sebagai seorang penyanyi, padahal dia tidak bisa bernyanyi. Setelah mengatakan itu, Haesung pergi meninggalkan si A. Si A pun menatapnya tidak percaya. Sementara itu, manajer Haesung ditelepon CEO dan dia terus minta maaf kepada CEO. Selesai telepon, dia memberitahu Haesung yang berada di mobil bahwa karena Haesung, si A juga harus kehilangan iklan ini. Haesung tidak peduli dan hal ini membuat manajer kesal kepadanya.
Si A di dalam mobilnya menangis dan meminta kepada manajernya untuk segera membuat comeback sebagai seorang penyanyi. Sion mencari Dong sampai malam. Di taman, sebuah tangan tiba-tiba memegang kaki Sion. Sion sampai ketakutan. Ternyata ada seorang ajuma dengan pakaian nyentrik yang pingsan. Sion memanggilnya tetapi tidak ada jawaban. Sion segera menggendong ajuma tersebut dan membawanya. Dong berada di dekat sana dan mengikuti Sion. Di sebuah toko, ajuma tersebut sadar dan menyuruh Sion untuk berhenti. Ajuma melompat turun dari punggung Sion dan lampu toko langsung menyala. Dia mengundang Sion untuk masuk ke dalam tokonya. Sion pun melihat isi toko, dan kemudian Ajuma menyalakan sebuah lilin yang mati. Sion kaget melihatnya. Sion bertanya, apakah Ajuma tidak mau ke rumah sakit? Ajuma malah berkata dengan jawaban ambigu, bahwa dia merasa masih ada waktu yang tersisa. Sion pun bingung mendengar jawaban tersebut. Ajuma mengalihkan topik dengan berkata bahwa mata Sion penuh dengan kesedihan. Kemudian, dia menyodorkan kartu tarot kepada Sion dan menyuruhnya untuk memilih. Dia akan membacakan kartu tarot sebagai imbalan karena sudah menolongnya. Sion dengan canggung menolak tawaran Ajuma. Ajuma langsung menjawab dengan tegas, menyuruhnya untuk memilih, dan jangan memanggilnya Ajuma tetapi Master Tarot. Sion dengan asal memilih sebuah kartu dan memberikan kepada Master. Master melihatnya dan berkata, dalam 30 tahun dia membaca kartu tarot, Sion satu-satunya yang memilih kartu tersebut. Itu bukan kartu biasa, karena dia yang membuat kartu tersebut. Kartu The Miracle, dengan gambar dua orang wanita yang saling berhadapan, dengan tangan mereka saling menggenggam. Master meniru Sion untuk membuat sebuah permohonan. Sion kaget disuruh membuat permohonan dan berkata dalam hati bahwa orang di depannya pasti seorang penipu. Penipu katamu? Tanya Master. Sion pun kaget karena Master dapat membaca pikirannya. Katakan permohonanmu, itu akan menjadi kenyataan. Permohonanku akan menjadi kenyataan. Kau pasti bercanda, ucap Sion dalam hatinya. Aku harus meminta bertukar dengan si A. Hidupku yang ternyata salah dari saat aku masih dalam rahim ibuku bukanlah sesuatu yang akan diselesaikan dengan hanya satu permohonan. Ajuma penipu, lanjut Sion dalam hatinya. Dia tidak berani mengatakan secara langsung kepada Master. Master pun menatapnya. Tolong buat aku tidak bertambah berat badan meski aku makan, pinta Sion kepada Master. Kemudian, Master melepaskan salah satu kalungnya dan memberikan kepada Sion. Sion menolaknya karena dia tidak punya uang untuk membelinya. Master menjelaskan bahwa kalung tersebut terdapat batu emerald, simbol dari keberuntungan dan kebahagiaan. Dia meletakkan kalung tersebut ke tangan Sion dan menyuruhnya untuk memakainya. Master bahkan berkata, jika Sion tidak bisa mengatasinya, dia bisa kembali nanti. Kemudian, Sion pun beralih. Sion sedang pulang bersama Dong. Dia mengenakan kalung yang diberikan Master. Dia melihat kalung itu dan merasa tidak nyaman melihatnya. Tiba-tiba dia merasa sakit perut. Si A juga sedang latihan koreografi ketika dia merasa pusing. Sion pingsan di tengah jalan. Si A juga pingsan ketika sedang latihan. Kemudian di kamar rumah sakit, Sion terbangun dan melihat ada seseorang yang terbaring di sampingnya. Dia berkata dengan nada menghina, "Kon Sion?" Sementara si A yang sudah sadar dan mendengar suara yang memanggilnya, dia bertanya, "Kon si A?" Kami tidak punya kemiripan apapun kecuali satu hal. Kami selalu sakit bersama, pikir Sion. Ibu masuk dan melihat anak-anaknya. Dia menatap si A dan berkata bahwa dia pingsan karena kekurangan nutrisi. Dia menatap Sion dan bertanya apa yang dia makan.
Sion sakit karena gangguan pencernaan. Sion pun bertanya, apakah ibu sakit? Aku si Ah. Ibu pun menatap bingung kepadanya. Si Ah juga berkata, kenapa aku kekurangan nutrisi? Apa yang kalian katakan? Apa kalian tidak waras? Tanya ibunya. Teleponnya kemudian berbunyi dan ibu keluar mengangkatnya. Sion merasa heran dan bangkit dari tempat tidurnya. Dia menatap tangannya yang gemuk dengan kaget. Si A juga bangun dan mereka saling menatap. Mereka berdua pun langsung menjerit histeris karena ternyata jiwa dan tubuh mereka tertukar. Jiwa Sion masuk ke tubuh si A dan jiwa si A masuk ke tubuh Sion. Untuk memudahkan penjelasannya, kita akan menyebut mereka dengan panggilan berikut ini. Jiwa si A yang berada di tubuh Sion akan kita panggil sebagai Ahyon. Sedangkan jiwa Sion yang berada di tubuh si A akan kita panggil sebagai Yon Ah. Ahyon berdiri di depan cermin. Dia tidak menyangka akan berada di tubuh Sion. Dengan nada sarkastik, dia berkata kepada Yun Ah, jadi maksudmu kita akan bertukar selamanya? Yun Ah pun juga bingung dengan semua itu. Ahyon mengajak Yun Ah ke atap rumah sakit. Dia memberitahu bahwa di berita hari ini dikatakan akan ada bintang jatuh. Jadi, mereka harus membuat permohonan ketika terjadi bintang jatuh. Ahyon dan Yun Ah berada di pinggir pembatas atap dan saling menggenggam tangan. Mereka menutup mata dan berdoa ketika melihat bintang jatuh. Bintang jatuh pun sudah lewat dan tidak ada yang berubah. Ahyon dengan marah bertanya pada Yun Ah, apakah dia sudah membuat permohonan? Yun Ah menjawab sudah. Ahyon pun marah dan melepaskan tangan mereka yang masih menggenggam dan berteriak, kenapa mereka masih belum bertukar? Yun Ah juga tidak tahu. Ahyon langsung bertanya, apakah Yun Ah membuat permintaan dengan tulus? Yun Ah dengan yakin dia membuat permintaan dengan tulus. Tiba-tiba Yun Ah mengambil 2 buah batu yang ada di sana dan memberikannya kepada Ahyon. Dia memberitahu bahwa mungkin mereka bisa bertukar jika mendapat trauma kepala. Ahyon setuju dengan ide Yun Ah dan mulai menghitung untuk membenturkan batu. Tapi baru sampai hitungan kedua, Ahyon jadi tidak tega membenturkan batu ke tubuh aslinya, yaitu si Ah, dan memutuskan untuk membenturkan batu ke kepala tubuh Sion. Yun Ah melihat dengan kesal dan membenturkan batu ke kepala tubuh si Ah. Kemudian mereka sudah kembali ke kamar rumah sakit. Ahyon bertanya apa mungkin ada sebuah kamera tersembunyi. Yun Ah menghela nafas mendengar pertanyaan bodoh Ahyon dan mengatakan bahwa penyakit selebriti si Ah muncul. Ahyon juga menghela nafas dengan sedih. Tiba-tiba Ahyon melihat kalung yang dipakai oleh tubuh Sion. Dia mengomentari kalung tersebut dan melepasnya. Yun Ah langsung teringat pembicaraannya dengan master sebelumnya. Dia ingat dia memilih sebuah kartu dan ingat bahwa dia meminta agar bisa menjadi si Ah. Yun Ah pun langsung berteriak meniru Ahyon untuk tidak melepaskan kalungnya. Ahyon sampai kaget. Yun Ah memberikan baju kepada Ahyon dan menyuruhnya untuk mengenakannya karena mereka harus pergi ke suatu tempat. Ahyon dan Yun Ah sudah berada di taman. Yun Ah sudah menceritakan semuanya tentang pertemuannya dengan master dan permintaannya. Ahyon tidak percaya dengan cerita tersebut. Dia juga tidak menyangka dengan permintaan Sion. Dia tahu semua gadis ingin menjadi seperti dirinya, yaitu Konsi Ah. Tapi dia tidak tahu kalau Sion juga begitu. Yun Ah berkata bukan begitu maksudnya. Mereka sampai di depan toko master dan menemukan pesan yang ditempel master di depan toko bahwa dia sedang liburan dan akan kembali dalam sebulan. Ahyon tidak percaya dan menggedor pintu dan memanggil master. Ternyata kosong, benar-benar tidak ada orang. Ahyon dan Yun Ah kembali berpikir, master akan kembali dalam sebulan,
dan jika dia kembali maka semuanya akan kembali seperti semula. Ayun kemudian berkata, dia menegaskan kepada Yun-ah hanya sebulan dan jangan sampai ketahuan. Mereka kembali ke rumah sakit, dan perlahan mereka melangkah masuk ke kamar rawat mereka. Ayun kembali mengingatkan Yun-ah untuk berhati-hati dan jangan sampai ketahuan kalau mereka bertukar. Ketika kamu harus bicara, kamu harus mengatakan itu dengan cara yang sangat dingin dan tidak sopan sebisamu. Manajer, anggota, stylist, semua orang di sekitarmu, kamu harus bicara secara tidak formal kepada mereka semua, pesan Ahyeon. Kenapa aku harus begitu? Tanya Yun-ah dengan tersenyum sinis. Ahyeon menjawab, karena itu konsiah. Yun-ah tidak percaya mendengar jawabannya dan menyebutnya sebagai wanita jahat. Ahyeon balas menyebutnya gendut. Yun-ah tidak terima dan hendak membalas. Tapi Ahyeon mengingatkan bahwa ini bukan waktunya mereka untuk bertengkar. Kenapa kamu harus hidup dengan baik? Orang akan membuatmu melakukan ini dan itu. Kamu hanya akan terlihat seperti penurut. Pria yang meminta nomor atau meminta untuk bertemu di suatu tempat, kamu harus mengabaikan mereka semua. Pokoknya, abaikan mereka semua kecuali Oppa manajer. Pesan Ahyeon lagi. Kenapa? Tanya Yun-ah. Kalau satu negeri tahu si perikor si A punya rumor pacaran, itu seperti menusuk dari belakang seluruh negeri. Jawab Ahyeon dengan bangga. Masalah terbesarnya adalah panggung comeback. Kenapa aku memintanya lebih cepat? Kenapa aku mengatakan itu? Sesal Ahyeon. Yun-ah menanyakan, apa mereka tidak bisa mengundurkannya dengan mengatakan si A sedang sakit. Ahyeon mengatakan tidak bisa karena berita sudah keluar dan memberitakan bahwa dia hanya kecapean sederhana. Lagi pula dia masih mempunyai banyak jadwal yang harus dilakukan. Ahyeon langsung duduk di samping Yun-ah dan memperlihatkan latihan koreografi yang dilakukannya dari ponselnya. Yun-ah melihatnya dan mengatakan bahwa itu sangat kekanak-kanakan. Yun-ah kemudian mengatakan bahwa koreografi bukan masalah, tetapi masalahnya adalah dia tidak percaya diri berdiri di depan orang-orang. Ahyeon langsung berteriak dan mengingatkan bahwa ini kesalahan Sion, jadi dia harus mengikuti semua perkataannya. Ahyeon kini sedang mengajari koreografi dengan Yun-ah. Yun-ah mengikuti gerakan Ahyeon, tetapi kemudian dia bisa menari sendiri dengan lancar. Ahyeon langsung curiga jika Yun-ah pernah belajar menari tanpa pengetahuannya, dan ternyata benar. Dulu, Sion sering menari sendiri di kamarnya. Yun-ah menyangkal tuduhan Ahyeon dan beralasan kalau tubuh si Ah mungkin mengingat koreografi tersebut. Ahyeon percaya dengan alasan tersebut dan kemudian bertanya apa yang harus dilakukannya. Mereka sudah kembali duduk berhadapan. Tolong jangan lakukan apapun. Berpura-puralah seperti kamu tidak mendengar atau melihat. Bahkan meski kamu melihat atau mendengar. Pura-pura saja kalau kamu tidak tahu apa-apa. Jangan melakukan apa-apa. Pesan Yun-ah. Ahyeon tertawa sinis mendengarnya. Itu mudah, mengabaikan orang. Itu keahlianku. Siapa sahabatmu? Tanya Ahyeon. Yun-ah menjawab dia tidak punya seorang pun sahabat. Ahyeon pun tertawa dan bertanya apakah Sion anak buangan. Kemudian Sin pun beralih. Ahyeon dan Yun-ah sudah pulang dari rumah sakit. Di depan pagar mereka saling berebutan untuk masuk pertama. Ayah dan ibu melihat mereka dengan bingung. Yun-ah menunjukkan baju seragamnya kepada Ahyeon. Ahyeon melihat dengan tidak percaya kepada rok Sion yang begitu besar dan bertanya, itu rok atau karung? Kemudian Ahyeon bertanya, di mana kaca Yun-ah? Dan Yun-ah menyuruhnya untuk memakai rok itu langsung dan untuk apa berkaca. Ahyeon masuk ke kamar aslinya, yaitu kamar si Ah, dan berkaca di depan cermin besarnya. Dia memakai seragam dan melihat-lihat dari segala sisi.
Kemudian Ayan memberikan baju si A kepada Yon A dan menyuruhnya menggunakan itu. Yon A melihat baju itu sangat kecil dan bertanya apa itu baju anak-anak. Ayan menyuruhnya untuk memakainya saja. Kemudian Ayan melihat kalung yang dipakainya dan melepasnya. Kemudian memberikan kalung itu pada Yon A. Dia memuji, kalung apapun yang dipakai tubuh si A pasti terlihat indah. Wanita itu memberikannya kepadamu, ujar Ahyon. Ketika Yon A bertanya kenapa kalung itu diberikan padanya. Tidakkah menurutmu kamu harus memakainya? Kamu adalah aku. Dia bilang, aku akan menyesalinya kalau aku melepasnya. Kemudian Ahyon memberikan ponsel si A kepada Yon A dan meminta ponsel si Yon. Ahyon melihat case ponsel si Yon yang berbentuk kuda bertanduk dan tidak percaya dengan modelnya. Ponsel si A berbunyi, telepon dari Oppa manajer. Ahyon menyuruh Yon A untuk mengangkatnya. Yon A mengangkat dan berbicara kepada Oppa manajer yang memberitahukan bahwa dia sudah di depan rumah. Begitu Yon A mematikan telepon, Ahyon segera memarahinya karena bicara formal. Ahyon yang cemas dengan Yon A menyuruh Yon A untuk membawanya dan beritahu kepada yang lain jika dia penata rambut si A. Yon A menghentikannya dan berkata, dia akan bicara dengan tidak formal dan kasar kepada semua orang, tapi dia mohon agar Ahyon tidak ikut. Akhirnya Ahyon terpaksa setuju dan mengingatkan Yon A untuk nelpon setiap 10 menit. Yon A sudah sampai di salon dan disambut oleh para stylist. Dia di make up dengan cantik. Yon A melihat dirinya yang sudah selesai di make up dan menatap cermin dengan tersenyum. Aku adalah si A, ucapnya dalam hati. Keesokan harinya, Ahyon masuk ke sekolah Sion. Dia membawa sekotak besar snack dan melangkah masuk dengan percaya diri. Berbeda dengan Sion, dia berbicara kepada dirinya sendiri bahwa semua ini akan berlalu, dan karena itu, dia akan menganggapnya sebagai liburan. Gyeosuk berjalan dengan gengnya, berjalan di belakang Ahyon. Ahyon menikmati cemilannya dan melihat berapa kalori dalam satu kotak cemilan tersebut. Matanya terbelalak kaget membaca jumlah kalorinya. Dari arah belakang, Gyeosuk merebut kotak snack Ahyon dan membaca jumlah kalorinya 2185 kalori. Dia berdiri di depan Ahyon. Ahyon dengan tenang mengatakan bahwa itu miliknya. Gyeosuk melihat snack tersebut dan bertanya, bukankah Sion ingin memberikannya kepadanya? Ahyon pun tertawa sinis melihat kepercayaan diri pria di depannya dan menjawab tidak. Gyeosuk bertanya, apakah cinta Sion kepadanya sudah pudar? Gyeosuk bahkan memakan snacknya dan membawanya pergi. Ahyon sangat kesal dan marah dan berteriak, "Hei!" kepada Gyeosuk. Dia hendak melawan, namun teringat permintaan Ahyon yang memintanya dengan melakukan apapun. Akhirnya dia mengatakan kepada Gyeosuk untuk menikmati coklatnya. Yuna sampai di gedung acara dan disambut oleh fans si A. Dia dan anggota Miracle Girls sedang didandani. Kru kemudian masuk dan membawakan kostum panggung mereka. Mereka pun langsung memilih baju yang mau mereka kenakan. Salah seorang memilih sebuah baju, dan kru mengatakan bahwa itu baju untuk si A. Kru kemudian mengambilnya dan memberikan kepada Yun A yang duduk dengan bingung. Dia melihat baju tersebut yang sangat kecil. Salah seorang kemudian memberitahu bahwa Miracle Girls akan latihan selama 5 menit sebelum tampil. Di panggung, Miracle Girls sedang latihan, namun Yuna bernyanyi dengan suara kecil dan menari dengan kaku. Dia bahkan melakukan banyak kesalahan dalam tariannya dan berakhir menabrak Ahra hingga terjatuh. Esung melihat semuanya dari bawah panggung dengan tatapan menghina. Yuna terus melakukan kesalahan dan membuat para kru dan manajernya bingung. Yuna turun panggung dengan sedih. Di luar Ahra menghadangnya.
dan mengingatkan perkataannya sebelumnya yang menyuruh si A untuk keluar jika hanya bisa menghalangi kelompok mereka. Ahra bahkan bertanya apakah si A meminta untuk mempercepat comeback hanya untuk melakukan kesalahan ini. Yun-ah pun menangis dan minta maaf dengan tulus. Ahra yang melihatnya malah kesal dan menyuruhnya untuk berhenti untuk berakting saat tidak ada orang. Manajer pun datang dan melerai mereka. Yun-ah pergi bersembunyi ke kamar mandi dan menangis. Ia menyalahkan dirinya sendiri. Kemudian dia melepaskan kalung yang digunakannya dan menggenggam kalung itu, kemudian berdoa, "Tolong biarkan aku melalui ini tanpa kesalahan." Di rumah, di hadapan Ahyon terdapat banyak makanan. Dia hendak minum cola, namun mengurungkan niatnya untuk memilih minuman air soda. Kemudian, dia memakan semua makanan di depannya dengan bahagia. Sambil makan, dia membuka ponsel tersebut dan melihat hanya ada 3 nomor kontak, yaitu ibunya, ayahnya, dan si kasar, yaitu si A. Ahyon melihatnya dan tidak menyangka jika namanya ditulis dengan si kasar. Dia langsung nelpon Yun-ah. Yun-ah sedang berada di tangga ketika Ahyon nelponnya. Dia mengangkatnya dan berbicara dengan kasar kepada Ahyon. Ahyon memarahinya karena menamainya dengan si kasar dan kemudian bertanya apakah Yun-ah melakukannya dengan baik. Yun-ah awalnya menjawab iya dan kemudian merubahnya dengan tidak. Ahyon tidak kaget tetapi tetap memperingatkan Yun-ah untuk tidak melakukan kesalahan ketika seran langsung. Dia berteriak menyadarkan Yun-ah. Yun-ah berkata ia akan berusaha. Kemudian Ahyon menyadari jika riasan mata Yun-ah luntur dan menyuruhnya untuk memperbaiki. Kemudian Ahyon mengatakan dengan lebih lembut untuk melakukannya dengan baik. Yun-ah menjawab bahwa dia merasa seperti sekarat karena gugup. Anggap saja, kamu menari dan menyanyi sendiri di rumah di depan cermin. Aku melakukan itu juga untuk siaran pertamaku dan rasa gugupku menjauh berkurang, nasihat Ahyon. Kamu si peri bangsa, Kwon Si-ah. Kamu sangat cantik. Kwon Si-ah, apa yang kamu takutkan? Semangat Ahyon. Hal ini pun membuat Yun-ah sedikit tenang. Mereka selesai bertelpon dan menukar nama kontak masing-masing di ponsel mereka. Ahyon mengubah nama kontak si kasar menjadi si A, sedangkan Yun-ah mengubah nama kontak di ponsel si A menjadi si Yon. Yun-ah berjalan di koridor, dari sebuah ruangan ke arah Haesung yang berjalan dengan cuek. Yun-ah pun terpana melihatnya. Dia manusia tapi dia bersinar, pikir Yun-ah. Dari arah belakang muncul segerombolan pria lainnya dan langsung meminta nomornya. Yun-ah sangat iri karena si A dapat melihat idola tampan setiap hari. Dia kemudian ingat nasihat Ahyon yang menyuruhnya untuk tidak memberikan nomor teleponnya pada pria manapun. Untungnya manajer datang dan segera membawa si A pergi karena sudah harus tampil. Di belakang panggung sebelum tampil, Yun-ah bicara kepada dirinya sendiri dan mengingatkan bahwa dia sekarang adalah Kwon Si-ah, peri bangsa Kwon Si-ah, dan dia pasti bisa melakukannya. Dia kemudian memejamkan matanya dan mengingat ketika dia menari dengan tubuh Sion menari lagu Si-ah. Di panggung, Yun-ah menghela nafas dan mulai menari. Dia melakukannya dengan baik tanpa kesalahan. Ahyon melihatnya di rumah dan tidak menyangka Yun-ah dapat melakukannya dengan baik. Tiba-tiba Ahra lupa dengan gerakannya. Yun-ah melihatnya dan segera menutupi kesalahan Ahra. Para kru tidak percaya melihat tindakannya. Yun-ah bahkan bernyanyi dengan semangat dan berhasil mencapai nada tinggi. Suaranya sangat indah. Haesung sampai kaget dan melepaskan pandangan dari ponselnya dan menatap si Ah tidak percaya. Di rumah, Ahyon melihatnya dan berteriak ke arah TV. "Hei, aku tuli nada," kata Ahyon. Yun-ah berhasil menyelesaikannya dengan baik dan memuji dirinya sendiri dalam hati.
Hesong menatapnya dengan pandangan baru sekarang. Mereka pun turun dari panggung. Dan di samping tangga panggung ada Hesong. Yeon-ah turun dari tangga dan tanpa sengaja kakinya terpeleset dan dia jatuh ke pelukan Hesong. Hesong melepaskannya turun dan mereka saling menatap. Hesong menanyakan keadaan si Ah dan Yeon-ah mengatakan dia tidak apa-apa. Hesong tersenyum menatapnya. Kemudian kru datang dan menyuruh Hesong untuk naik ke atas. Hesong naik dan bernyanyi. Yeon-ah menatapnya dari bawah panggung. "Ban Hesong, kurasa aku jatuh cinta padamu," pikir Yeon-ah sambil menatap Hesong. Di ruangan Miracle Girls, manajer memuji si Ah yang bernyanyi dengan bagus dan mengatakan apakah dia seorang jenius yang hanya perlu berlatih untuk melakukan segala sesuatu. Manajer terus berbicara dan kemudian tersadar kalau dia tidak seharusnya seperti ini. Kru datang dan berterima kasih kepadanya karena mereka bisa menghindari kecelakaan karena Ah lupa gerakan. Mereka bahkan berkata kalau mereka menonton ulang dan berpikir kalau si Ah dapat tampil sendiri. Yeon-ah merendah dan berkata bahwa itu hanya kekuatan super yang datang dalam situasi putus asa. Kru mengatakan tidak mungkin dan kembali mengucapkan terima kasih, kemudian pergi dengan manajer. Ah dari arah belakang lewat dan mengucapkan terima kasih, kemudian langsung pergi. Ah-hyun di kamarnya membuka data pencarian dan di urutan 1 yaitu kemampuan bernyanyi si Ah. Nomor 2, siaran langsung si Ah. Nomor 3, lagu si Ah. Nomor 4, Miracle Entertainment. Dan nomor 5 adalah si Ah. Ah-hyun tidak percaya membacanya dan langsung mengirim pesan kepada Yeon-ah. Dia memarahi Yeon-ah. Ah-hyun sekarang duduk di ruang tamu bersama ayah dan ibu. Ayah dan ibu tidak percaya si Yeon hari ini duduk bersama mereka dan bahkan sedang menikmati cemilannya. Ah-hyun melihat ibu sedang membuka sebuah toples kaca berisi bubuk putih. Ibu mengatakan bahwa itu merupakan bubuk alami kastanya. Dia bahkan menawari si Yeon menggunakannya. Ah-hyun dengan semangat langsung berbaring di pangkuan ibunya. Ibu sudah hendak memakaikan bubuk itu, tetapi Ah-hyun langsung berdiri ketika melihat wajahnya di cermin. Ibu heran dan bertanya, kenapa? Labu tidak akan menjadi semangka jika garis ditarik di atasnya, jawab Ah-hyun. Yeon-ah pulang, dan ibu langsung menyuruhnya untuk berbaring karena dia akan membersihkan riasannya dan memakaikan bubuk kastanya. Ayah pergi ke belakang. Yeon-ah tidak mau dan memilih untuk membersihkan riasan sendiri dan langsung tidur karena dia sangat lelah hari ini. Ibu berusaha membujuknya dan mengatakan dia sengaja pergi mengemudi selama 5 jam untuk memberikan ini pada si Ah. Ah-hyun langsung marah dan menyuruh Yeon-ah untuk melakukannya sendiri karena dia punya kaki dan tangan. Yeon-ah kesal mendengarnya dan langsung meminta ibu untuk memakaikannya. Dia bahkan menendang Ah-hyun untuk menyingkir. Ayah kemudian kembali dengan membawa sebaskom air karbonasi soda. Yeon-ah kaget melihatnya dan mengatakan, bukankah ini air minum mereka? Ibu menjawab jika air ini bagus untuk kulit si Ah dan menyuruhnya untuk mencuci mukanya dengan air ini sebelum menggunakan masker bubuk kastanya. Yeon-ah tetap ragu karena ini air minuman, tetapi Ah-hyun yang sudah kesal segera mendorong wajah Yeon-ah ke dalam baskom. Mereka pun kembali bertengkar. Ah-hyun kemudian menyuruh Yeon-ah cepat melakukannya dan temui dia. Ah-hyun menunggu Yeon-ah di kamar si Ah dan bingung kenapa Yeon-ah lama sekali. Begitu Yeon-ah masuk, Ah-hyun segera melemparnya dengan bantal. Yeon-ah langsung memegang pipinya kesakitan. Ah-hyun panik dan bertanya apakah wajahnya terluka. Dan ternyata Yeon-ah hanya berbohong. Yeon-ah langsung bertanya kenapa dia dipanggil. Ah-hyun dengan gaya angkuhnya langsung berkata, apakah dia pura-pura tidak tahu? Hei, apa yang harus aku lakukan kalau kamu masuk ke sana dan bernyanyi?
Suruh bangsa tahu aku tidak bisa bernyanyi, marah Ayon. Yonah cuma bisa minta maaf dan berjanji, lain kali dia akan bernyanyi dengan jelek. Ayon tidak percaya mendengar solusi Yonah. Kemudian ponsel si A berbunyi. Ayon segera merebutnya dan melihat ada sebuah pesan dari Hesong. Ayon bertanya, apakah terjadi sesuatu antara dirinya dengan Hesong? Yonah menyangkal tuduhan itu. Kemudian Ayon memperlihatkan pesan Hesong. Si A, aku Hesong. Ban Hesong, bagaimana kalau kamu bernyanyi duet denganku? Aku ingin kamu bernyanyi denganku. Aku akan menunggu jawabanmu. Hari ini penampilanmu sungguh luar biasa. Dan aku minta maaf untuk yang terakhir kalinya. Aku sungguh minta maaf, kata Hesong. Yonah membacanya dengan senyum dan bertanya kepada Ayon apakah mereka awalnya berteman. Ayon bertanya kenapa menanyakan hal itu kepadanya. Lalu aku harus bertanya pada siapa? Jawab Yonah. Sementara itu di rumah Hesong, Hesong galau menunggu balasan si A. Dia sangat senang ketika si A setuju dengan ajakan duetnya dan sampai teringat penampilan si A tadi, terutama suaranya. Di rumah, Yonah bertanya apa benar dia harus melakukannya. Ayon berjalan mondar-mandir di depannya dan teringat kalimat menghina Hesong kepadanya dulu, di mana Hesong mengatakan kalau dia hanya mengenalkan wajah untuk bisa menjadi penyanyi, padahal dia tidak bisa bernyanyi. Ayon menyuruh Yonah untuk melakukan yang terbaik karena ingin membuktikan diri di depan Hesong. Yonah khawatir jika mereka sudah kembali dan si A tidak bisa bernyanyi dengan baik. Ayon sudah memikirkannya dan akan menjawab bahwa dia mempunyai benjolan di pita suaranya atau apapun, sehingga tidak bisa menyanyi dengan bagus lagi. Dia menyuruh Yonah melakukannya saja, tetapi jangan menimbulkan gosip antara dirinya dengan Hesong. Yonah pun setuju dan mengerti. Di kamar Sion, Ayon melihat ulang video acara tadi dan mencoba bernyanyi seperti Yonah, namun tidak bisa. Dia sampai kesal kenapa dia tidak bisa bernyanyi, padahal dilahirkan dari rahim yang sama. Di sekolah, pada jam istirahat, Ayon tetap berada di kelas karena tidak ada yang mengajaknya keluar. Kemudian, ia membuka loker Sion, dan di dalamnya menemukan sebuah buku, yaitu Diari Sion. Dia membawa buku itu dan membacanya di samping lapangan basket. Di sana tertulis, semuanya karena kejadian dari 1 tahun yang lalu. Kalau saja aku tidak ketahuan. Tidak. Kalau saja aku tidak menyukai Gyeosuk. Kalau saja aku tidak gendut. Tidak. Aku seharusnya tidak lahir. Itu akan bagus kalau hanya si A yang lahir. Aku ingin hilang seperti asap. Meski begitu, tidak akan ada yang menangis untukku. Tulis Sion. Ayon membaca isi buku harian Sion dan tidak menyangka jika Sion berpikir menyedihkan seperti itu. Ayon bahkan melihat Gyeosuk yang sedang bermain basket dengan tatapan kemarahan. Dia tidak menyangka Sion menyukai brengsek seperti itu. Yonah sedang latihan menari dengan Breaker Girls. Ketika istirahat, dia melihat pesan dari Hesong. Bisakah kamu naik ke atas saat ada waktu luang? Datang tanpa ketahuan manajermu. Pipi Yonah pun memerah. Dia ke atas menemui Hesong. Hesong senang melihatnya dan kemudian minta maaf atas kejadian iklan tempo hari. Yonah teringat pembicaranya dengan Ayon. Saat itu dia bertanya kenapa Hesong minta maaf kepadanya. Tetapi Ayon tidak mengatakannya dan malah memerintahkan Yonah. Jika Hesong minta maaf lagi, katakan hal ini. Aku berduet denganmu, tetapi tidak berarti aku memaafkanmu. Melihat si A yang masih diam, Hesong bertanya apakah si A masih marah. Aku tidak tahu apa itu, tapi karena kamu tampan, kamu dimaafkan, pikir Yonah. Tidak, aku tidak marah lagi, jawab Yonah dengan tersenyum. Hesong senang dan tidak menyangka jawaban si A. Kemudian si A bertanya kenapa Hesong ingin berduet dengannya.
Hesung mengatakan bahwa dia ingin merilis album spesial dan perlu menyanyikan lagu duet. Dia bertanya kepada si Ah, apa kamu punya lagu yang kamu sukai? Yuna menjawab dia menyukai lagu lama, yaitu The Blue in You. Jawab mereka bersama-sama. Mereka terus membahas penyanyi lama dan lagu-lagunya. Dan mereka ternyata menyukai lagu yang sama. Mereka saling bertepuk tangan. Yuna kaget melihat tangannya dan Hesong saling bersentuhan. Kemudian, Hesong segera menarik si Ah ke pelukannya. Yuna senang menerima pelukan tersebut, tetapi kemudian melepaskannya. Yuna beralasan kalau manajer pasti mencarinya, dan sebaiknya mereka kembali. Mereka kembali dengan senyum malu-malu. Ahra protes kepada manajer karena dia merupakan vokal utama untuk Miracle Girls, tetapi malah si Ah yang melakukan duet dengan Hesong. Dia takut akan kehilangan pekerjaannya. Manajer juga tidak bisa berbuat apa-apa karena Hesong yang memilih si Ah. Manajer menenangkan Ahra untuk tidak khawatir karena terakhir kali si Ah bernyanyi dengan baik. Ahra menjawab dia bukannya mengkhawatirkan si Ah tetapi dirinya sendiri. Si Ah sudah bagus dalam iklan, akting, dan sekarang menyanyi. Kalau sudah begitu, Ahra tidak akan mendapatkan apa-apa. Manajer menenangkannya dan menyuruh Ahra untuk mengikuti acara King of Masked Singer. Jika Ahra masuk ke sana dan membuat nama Ahra terkenal, manajer berjanji akan merilis album solo untuk Ahra. Ahra pun setuju. Kemudian, manajer mengajak Ahra untuk makan dulu. Yun Ah kembali dan salah seorang anggota bertanya dia dari mana. Yun Ah memberi alasan jika dia baru selesai menelpon ibunya. Kemudian Yun Ah duduk bergabung dengan mereka untuk makan. Manajer mengatakan bahwa dia sudah menyiapkan meja untuknya. Yun Ah menjawab jika mereka bisa makan bersama-sama saja, tapi dia kemudian tersadar dan bertanya apa biasanya mereka makan terpisah. Salah seorang menjawab iya, biasanya dia tidak makan bersama mereka. Apa? Dia tidak makan bersama dengan anggota lainnya? Sungguh wanita jahat, pikir Yun Ah. Yun Ah hendak makan makanan mereka, tetapi manajer menghentikannya dan memberikan makanan yang biasa dimakan oleh si Ah, yaitu salad. Yun Ah sadar itulah alasan kenapa badan si Ah bisa menggunakan baju anak-anak. Pulang sekolah, Gyosu dan gengnya masih nongkrong di sekitar sekolah. Hyejung melihat wajahnya di cermin dan bertanya kepada temannya yaitu Jiwon mengenai penampilannya. Temannya memujinya, dia sangat cantik, tapi Hyejung merasa tidak. Ayun lewat di dekat mereka. Dia melihat sinis ke arah mereka. Orang jelek selalu berkumpul bersama, ujar Ayun, sambil tertawa menghina. Hyejung mendengarnya dan memanggil Sion. Dia bertanya, apakah Sion menertawakannya? Tetapi Ayun menyangkal. Hyejung bangkit berdiri dan menghampirinya. Ayun berkata, dia tertawa karena melihat sesuatu yang lucu. Ayun hendak pergi, tetapi Hyejung menjengkal kakinya sehingga dia jatuh dari tangga. Tenang, tenang, aku harus menerimanya, ujar Ayun dalam hatinya, berusaha menahan emosinya. Yosuk melihat dengan sinis dari atas, dan teman-temannya menertawakan Sion yang terjatuh. Ayun melihat tangannya yang terluka. Tapi tidak bisa, ujar Ayun dalam hati dan bangkit. Dia berjalan menghampiri Hyejung. Kamu bertanya kenapa aku tertawa? Alismu terlihat seperti arang, dan riasan matamu semuanya mencong. Kamu berdandan untuk lucu-lucuan, ujar Ayun menghina Hyejung dan tertawa. Hyejung hendak menamparnya, tetapi Ayun menangkap tangannya dan tidak melepaskannya. Jangan mengacau, aku ingin masuk ke sekolah dengan tenang, ancam Ayun. Gyosu yang melihat Hyejung tidak berkutik datang membantunya. Sepertinya kamu mengubah strategimu. Jika kamu melakukan ini, kamu pikir aku menyukaimu?
potong Ahyeon sebelum Gyeosuk selesai bicara. Gyeosuk sampai kaget. Kalau aku membuatmu berpikir begitu, maka aku minta maaf. Tapi, tidak mungkin aku akan menyukai pria jelek sepertimu. Jangan ikut campur dalam pertengkaran antara gadis-gadis. Juga jangan bicara padaku makhluk jelek, kata Ahyeon. Gyeosuk pun kesal mendengarnya. Aku salah satu dari 5 wajah terbaik di alam semesta, balasnya. Hei, apakah semua wajah terbaik sudah membeku dan mati? Cobalah pergi ke stasiun penyiaran. Lelaki yang berwajah sepertimu akan tereliminasi, kata Ahyeon lagi. Konsion, kau gila? Dan kamu bukanlah seseorang yang bisa menilai penampilanku, kata Gyeosuk. Wajahku akan jadi cantik kalau aku menurunkan berat badan. Ini berarti bahwa aku tiket lotre yang belum digosok. Karena sudah begini, aku akan menggosoknya, ujar Ahyeon, dan berjalan pergi meninggalkan mereka. Di sisi lain, Haesung sedang melihat foto Sia di ponselnya. Dia senyum-senyum sendiri. Manajernya menasihati Haesung, jika dia ingin balas dendam karena iklan, maka dia mohon agar Haesung menghentikan niatnya sekarang. Haesung bingung mendengar perkataan manajernya. Ternyata manajer mengira, jika Haesung minta berkolaborasi dengan Sia karena hendak balas dendam. Haesung pun menjawab, bukankah manajer yang memintanya untuk berkolaborasi dengan Sia? Manajer pun sampai bingung dan menjelaskan. Saat itu dia berbicara mengenai Ahra, vokalis utama Miracle Girls. Tetapi Haesung tidak mau melakukannya dengan Ahra. Manajer akhirnya berkata, dia akan memberitahu hal ini kepada CEO. Miracle Girls sedang latihan, tetapi ponsel Sia terus berbunyi. SMS dari Haesung. Yeon-ah mendengarnya dan dengan gerakan menari-nari, dia menghampiri ponselnya yang sedang di-charger. Manajer masuk dan melihat Sia yang sedang jongkok di lantai, memegang ponselnya dan bukannya latihan menari. Yeon-ah dengan lantang berkata kalau dia hendak ke kamar mandi. Manajer pun sampai bingung. Ternyata Yeon-ah menuju atap menemui Haesung. Sia bertanya ada apa. Haesung dengan gugup mengatakan kalau dia jatuh cinta kepada Sia saat melihat Sia bernyanyi di panggung hari itu. Aku menyukaimu Sia. Yeon-ah pun sangat senang mendengarnya. Tapi apakah ini tidak apa-apa? Aku merasa tidak. Sia akan mengamuk kalau dia tahu. Aku tidak seharusnya, pikir Yeon-ah. Aku juga menyukaimu, jawab Yeon-ah. Haesung pun senang mendengar jawabannya dan mengatakan bahwa mereka resmi berpacaran hari ini. Tanpa mereka ketahui, Ahra memperhatikan mereka dari jauh dan memotretnya. Di kamar, Ahyeon menghabiskan waktu dengan makan, tapi lama-lama dia merasa bosan hanya makan saja. Akhirnya, Ahyeon memutuskan untuk jalan-jalan di taman. Dia berpikir kesenangan apa yang dimiliki Konsion dan bertanya-tanya kapan Master Tarot akan pulang. Dia berjalan hingga ke depan toko Master dan masih kosong. Dia mulai kesal dan berharap Master cepat pulang. Yeon-ah menemui Haesung di studio ruang musik Haesung. Haesung menyambutnya dengan bahagia. Kemudian dia memperdengarkan musik yang ditulisnya pada Yeon-ah. Haesung menanyakan pendapatnya dan memberitahu jika dia menulisnya sambil memikirkan Sia. Yeon-ah sangat menyukainya. Haesung memberitahu bahwa dia membuat lagu ini untuk mereka nyanyikan, karena dia tidak ingin nyanyikan lagu yang dibuat orang lain. Yeon-ah bertanya kalau Haesung pasti sangat sibuk, tetapi kapan dia punya waktu untuk buat lagu ini? Haesung meraih wajah Sia dan berkata bahwa dia membuatnya dengan memikirkan Sia semalaman. Kemudian mereka pun saling berciuman. Kemudian, Haesung mengantar Sia pulang. Yeon-ah memberitahu ini rumahnya. Kemudian mereka berpisah setelah selesai mengantar. Tapi terasa berat untuk berpisah,
dan mereka masih saling memandang walau si A sudah masuk ke dalam pagar. Ahyun duduk di ayunan dan memanggil Yeon Ah. Yeon Ah pun kaget dan bertanya apa Ahyun melihatnya. Ahyun bingung dan Yeon Ah berkata tidak apa-apa. Kemudian, Ahyun mengomentari hidup Sion yang membosankan karena tidak banyak yang bisa dilakukannya. Yeon Ah menghampirinya dan duduk di sampingnya. Yeon Ah malah berkata, banyak bintang di langit. Ahyun melihat langit dan bingung. Tetapi tiba-tiba Ahyun bertanya, apa ada yang terjadi? Yeon Ah bertanya balik. Ahyun teringat kejadian tadi saat dia melawan Hyejung dan Gyeosuk. Sementara Yeon Ah teringat saat dia bersiuman dengan Haesung. Mereka berdua langsung berkata tidak ada yang terjadi. Ahyun berusaha mengalihkan topik dengan mengomentari hidup Sion dan bahwa dia bukan siapa-siapa. Yeon Ah juga mengomentari hidup Si Ah karena membenci anggota Miracle Girls dan berkata kalau dia jahat. Ahyun berkata bahwa mereka hanya iri. Kemudian, dengan sedih Ahyun memberitahu bahwa dia pergi ke toko tarot malam ini, tetapi Master masih belum pulang. Tinggal 15 hari. Yeon Ah kaget karena sudah berlalu 15 hari. Ponselnya berbunyi, SMS dari Haesung. Yeon Ah langsung masuk dalam rumah, berkata dia ingin beristirahat pada Ahyun. Ahyun pun tidak mencurigainya. Di kamar, dia SMS dengan Haesung. Tiba-tiba dia teringat bahwa waktu tinggal 15 hari. Yeon Ah menjadi sedih dan berharap Master tidak akan pernah kembali. Keesokan harinya di atap, Haesung sedang menentukan posisi berdiri yang keren untuk menunggu Si Ah. Yeon Ah sudah datang dan menatap Haesung dengan tersenyum, apalagi ketika melihatnya mencari posisi keren menunggunya. Haesung akhirnya memilih menghadap ke beranda. Yeon Ah datang dan memeluknya dari belakang. Dia mengatakan bahwa dia perlahan-lahan semakin menyukai Haesung. Haesung berbalik menatapnya dan mengatakan dia hanya bisa semakin menyukainya. Yeon Ah sedih mendengarnya dan terus teringat waktu tinggal 15 hari. Di sekolah, Ahyun membaca diari Yeon Ah lagi. Kali ini, di diari diceritakan pengalaman ketika Sion mengikuti audisi. Saat dibacakan siapa yang lulus audisi berikutnya, ternyata Sion lulus. Pegawai yang membacakan peserta yang lulus terlihat kecewa melihat postur tubuh Sion dan mengacuhkan ketika Sion hendak bicara. Peserta yang lain menatap dengan pandangan menghina. Sion cuma bisa menunduk sedih. Pegawai tersebut kemudian keluar dan bicara dengan temannya bahwa seharusnya mereka tidak melakukan audisi buta karena ada peserta gendut yang lolos. Pegawai tersebut terus menghina Sion kepada temannya tanpa menyadari Sion yang bersembunyi di balik dinding mendengar semuanya. Akhirnya ketika audisi selanjutnya, Sion tidak bisa menyanyi karena teringat hinaan tadi dan gagal. Ahyun membacanya dengan sedih dan berkata pada dirinya sendiri bahwa Sion itu bodoh. Kenapa dia pergi ke tempat seperti itu dan mempermalukan dirinya sendiri? Tiba-tiba lagu Miracle Girls diputar Hyejung. Dia menarikan lagu Miracle Girls dengan anggotanya. Gyeosuk menatapnya. Teman-teman Gyeosuk memuji tarian Hyejung dan kemudian berkata jika Hyejung pergi ke audisi Miracle Entertainment. Ahyun melihatnya dan dengan nada sombong dia berkata, bagaimana dia bisa menjadi aku, maksudnya Kwon Si Ah, ujar Ahyun dengan suara kecil kepada dirinya sendiri. Ahyun berpikir sendiri dan tertawa dengan keras. Hyejung marah dan menyuruh Sion untuk menari. Semua orang menertawakannya. Sion merasa terhina karena dianggap remeh. Dia pun bangkit dan mulai menari. Dengan tubuh gemuknya, dia menari dengan baik. Semua orang sampai kaget melihat gerakannya. Gyeosuk awalnya menatap dengan biasa, tetapi semakin melihat gerakannya Ahyun, dia semakin terkesima.
Bahkan ketika lirik Yes dan Ayun menempelkan tangannya ke mulut dan menebar ciuman, Gyeosuk merasa bibirnya dicium. Dia sampai meraba-raba bibirnya. Malam harinya, Yonah keluar dari kamarnya dan melihat makanan di ruang tengah. Ayun yang sedang bersantai di sofa mengingatkannya untuk tidak makan itu atau bajunya tidak akan muat. Yonah kemudian melihat diari yang ada bersama Ayun. Dia bertanya, apa Ayun membacanya? Ayun dengan cuek berkata kalau dia menemukannya di loker. Kemudian dia tertawa dan bertanya, kenapa Sion pergi ke audisi itu? Yonah pun kesal dan bertanya, apa Ayun membaca semuanya? Ayun pun tidak menyangkal. Kemudian, Yonah melempar bantal sofa ke muka Ayun. Mereka pun saling bertengkar. Yonah di kamarnya dengan kapas di hidungnya. Dia sudah tidak peduli lagi dengan waktu yang tersisa dan memutuskan untuk melakukan semua hal yang membuatnya senang. Besoknya dia melakukan iklan dengan Haesung. Mereka memakai kostum dinosaurus. Haesung sudah mau melakukan iklan itu walau itu kekanak-kanakan dan tidak sesuai dengan image-nya. Manajer Haesung sampai bingung melihatnya. Yonah sekarang sedang menemani Haesung membuat lagu. Dia bosan dan menguap. Haesung berkata, bahkan saat si Ah menguap itu menjadi inspirasinya. Kemudian dia memberitahu jika si Ah bosan, dia bisa bermain internet di komputernya. Yonah membuka komputer Haesung dan melihat salah satu situs yang sering dikunjungi Haesung yaitu seksi di Fastblog. Dia pura-pura tidak tahu dan bertanya kepada Haesung. Haesung memberitahu jika itu adalah siaran internet yang sering didengarnya. Saat dia tidak bekerja, ia akan mendengarkan siaran itu dengan mata tertutup dan merasa gadis itu bernyanyi di sebelahnya. Haesung juga memberitahu jika gadis itu tidak pernah menunjukkan wajahnya. Dan dia yakin bahwa dia adalah wanita yang sungguh keren. Dia memberitahu bahwa acara siaran itu sudah lama tidak update. Yonah senang mendengarnya dan berkata dalam hati kalau dia adalah gadis itu. Ayun di rumah sedang melihat-lihat komputer Sion dan tanpa sengaja membuka blog seksi Diva. Dia melihat-lihat isi blognya dan tidak menyangka ternyata ini yang digunakan Sion untuk menghabiskan waktu di rumah. Kemudian Ayun melihat bintang siaran internet dan mengkliknya. Dia tidak sadar kalau tombol itu untuk siaran live dan menyalakan webcamnya otomatis. Dia melihat wajahnya yang masuk ke blog dan merasa senang. Sampai dia sadar bukan hanya dia yang melihatnya, tetapi juga pengunjung blog ketika melihat ada yang berkomentar. Ayun pun jadi panik dan berusaha menutupinya, tapi tidak mengerti caranya. Ia pun langsung lari meninggalkan komputer itu. Malam harinya, Yonah pulang dan melihat komentar para pengunjung dengan sedih. Ayun minta maaf dengan kaku. Yonah tidak menjawab dan masuk ke kamarnya dengan lunglai. Di kamar dia kembali membuka seksi di Fastblog dan membaca komentar. Semuanya menghina penampilannya dan berharap dia mati saja. Kemudian dia teringat dengan Haesung. Haesung di rumah. Dan dia kaget, melihat sosok asli seksi Diva. Dia merasa ditipu. Yonah menutup diri dalam selimut dan berdoa agar semua ini tidak terjadi. Dan dia akan hidup dengan baik mulai sekarang. Dia pun menangis dengan sedih. Keesokan harinya, Yonah terbangun dengan tidak bersemangat. Dia membuka kembali blog seksi Diva dan kaget melihat tidak ada tayangan live selama 20 hari ini. Dia keluar dan melihat Ayun sedang membuka blognya. Dia langsung menghentikannya dan menutup blog tersebut. Hei, tidakkah kamu ingat kemarin, kamu menekan tombol siaran? Apa yang kamu katakan? Aku baru tahu hari ini kalau kamu melakukan hal seperti ini. Jawab Ayun. Yonah pun merasa bingung. Padahal kemarin Ayun sudah melihatnya. Yonah sambil berpikir apa dia bermimpi. Kemudian dia menegur Ayun untuk tidak menyentuh barang-barangnya. Yonah keluar dan dijemput,
tapi bukan oleh staf yang biasa. Manajer mengatakan kalau Dongsuk masuk rumah sakit karena kecelakaan saat menuju kantor. Kakinya patah. Yonah pun kaget mendengarnya. Di dalam mobil, Yonah menatap kalung dan teringat perkataan Master yang menyuruhnya menyebutkan permintaan dan itu akan menjadi kenyataan. Kemudian dia teringat dirinya bertukar dengan si Ah, dan ketika dia memohon agar kejadian seksi di fast block tidak pernah terjadi, permohonannya itu pun jadi kenyataan. Di ruang data rias, Yonah meletakkan kalungnya di meja dan berpikir apa kalung ini mengabulkan permintaannya. Ahra keluar dari ruang ganti dengan memakai celana. Yonah kemudian mengambil kalungnya dan meminta agar kostum Ahra berubah jadi rok. Tidak lama kemudian, celana Ahra robek karena tersangkut kursi dan kostum yang tertinggal hanya rok. Yonah tidak percaya permohonannya menjadi kenyataan. Kemudian dia mencoba lagi dengan meminta ingin makan kue beras pedas dari depan sekolah. Kemudian, salah seorang staf datang dengan membawakan kue beras. Yonah pun tidak menyangkanya. Hesong sedang berjalan dengan staf. Manajernya datang dan meminta mereka pergi karena dia ingin bicara berdua dengan Hesong. Dengan berbisik, dia memberitahu Hesong bahwa Hesong terkena tuduhan plagiat untuk album terbarunya. Hesong dengan tenang menjawab, itu cuma berita bohong dari internet dari anti-fans. Manajer kemudian menunjukkan berita yang berjudul, kontroversi penjeplakan judul lagu Hesong. 90% sinkron dengan lagu penyanyi tak bernama di Denmark yaitu NJ. Dan bahkan ada perbandingan kedua lagu tersebut. Manajer bertanya apa dia tahu lagu itu. Dia meminta Hesong untuk jujur agar dia dan perusahaan bisa membantunya. Karena blog yang membuat berita ini adalah blog yang hits. Hesong pun jadi marah dan mengatakan bagaimana dia bisa tahu penyanyi tak bernama Denmark. Manajer kemudian memintanya untuk tidak khawatir. Kemudian di panggung, Hesong hendak bernyanyi lagu yang dituduhkan menjiplak itu. Yonah melihat dari samping, tapi Hesong tidak tenang dan tiba-tiba berhenti di tengah-tengah lagu. Kru memberi tanda untuk bernyanyi karena ini acara langsung. Yonah pun kaget melihatnya dan teringat dengan kalungnya. Kemudian dia berlari ke ruang tata rias dan dengan kalungnya dia meminta agar Hesong kembali ke sebelum kesalahan penyiaran. Yonah kembali ke panggung acara. Hesong bernyanyi dengan baik tanpa kesalahan. Tiba-tiba seorang kru terjatuh dan kakinya terluka. Yonah teringat ketika dia meminta bertukar dengan si Ah. Dia dan si Ah pingsan dan masuk ke rumah sakit. Ketika dia meminta kejadian seksi di fast block tidak pernah terjadi, stafnya kecelakaan. Dan ketika dia meminta kostum Ahra berubah jadi rok, celananya robek tersangkut kursi dan hampir melukai Ahra. Aku rasa aku tahu, setiap kali aku membuat permohonan, itu menjadi kenyataan, tetapi seseorang pasti terluka. Yonah pergi ke depan toko Master dan membaca pengumumannya lagi. Dia teringat pernah meminta agar Master tidak pernah kembali. Yonah merasa takut dan meminta Master untuk cepat kembali. Berita Hesong menjiplak lagu sudah tersebar. Ahyon membaca di rumah dan tidak menyangka orang yang menjiplak lagu dulu berani memberinya saran. Yonah juga membaca berita itu di mobil. Hesong sedang menyendiri di studionya. Yonah latihan dengan tidak konsentrasi dan terus melakukan kesalahan. Selesai latihan, ia langsung mengambil ponselnya dan menghubungi Hesong, tetapi tidak diangkat dan SMS-nya juga tidak dibalas. Ahyon berjalan pulang dan beberapa anak perempuan memanggilnya. Ternyata mereka meminta diajarkan menari karena ingin ikut audisi menjadi trainee. Dan terakhir kali mereka melihat Sion menari itu sangat bagus. Ahyon mengajari mereka, tetapi mereka terus salah sampai Ahyon marah. Dia tanpa sengaja berkata bahwa dia adalah penari paling buruk di kelompoknya, tapi bisa melakukan gerakan ini.
Mereka pun kaget dan bertanya, apa Sion ikut grup menari? Ayon dengan gugup menjawab, maksudnya dulu dia penari yang buruk, tetapi sekarang tidak. Dia lanjut mengajarkan mereka. Hyejung dan Gyeosuk lewat di belakang mereka. Gyeosuk bertanya-tanya sejak kapan gadis-gadis itu bergaul dengan Sion. Hyejung mengomentari Gyeosuk yang menyebut nama Sion lebih akrab dibandingkan sebelumnya. Gyeosuk pun berkata, dia akan memanggilnya Kwon Sion saja. Ahra menundukkan foto Si-ah dan Haesung yang diambilnya. Dia mengatakan bahwa awalnya dia berpikir untuk menyebarkan foto ini secara online atau memberikannya ke wartawan, tapi dia tidak melakukan itu. Dia tahu, jika citra Si-ah hancur, itu tuh akan menjadi akhir bagi Miracle Girls. Jadi, dia hanya memberitahukan manajer. Ahra juga menasihati Si-ah untuk sadar dan jangan menemui Haesung lagi. Yeon-ah menangis dan meminta untuk menemui Haesung karena dia sangat khawatir padanya. Haesung tidak bisa dihubungi seharian ini. Ahra merasa kasihan dan memberitahu jika dia mendengar manajer berbicara bahwa Haesung ada di studio rekaman. Ahra juga memberitahu bahwa wartawan berkumpul di depan, jadi jika Si-ah mau menemui Haesung gunakan pintu belakang. Yeon-ah memeluknya dan berterima kasih. Yeon-ah berjalan dengan menunduk melewati wartawan dan ke pintu belakang. Dia berteriak memanggil Haesung agar dibukakan pintu. Haesung membukanya dan Yeon-ah langsung memeluknya. Dia mengatakan bahwa dia sangat khawatir dengan Haesung. Mereka sedang duduk bersama dan Yeon-ah memberikan kimbap yang dibelinya. Haesung berkata bahwa Si-ah pasti kecewa dengannya, tapi Yeon-ah berkata tidak. Dia hanya khawatir. Kemudian Haesung bercerita, waktu berita plagiarisme ini keluar, dia langsung berlari ke kamarnya dan berkata pada dirinya sendiri bahwa dia tidak menjiplak dan tidak pernah mendengar lagu tersebut. Tetapi tadi malam, ia memeriksa rak CD-nya untuk berjaga-jaga. Dan dia ingat sekitar 2 tahun yang lalu, dia pernah ke Eropa untuk konser dan membeli banyak CD. Pasti di sana dia mendengar lagu itu. Dia tidak sadar tapi sepertinya benar. Tanpa dia sadari dia meniru musiknya. Yeon-ah berusaha menghiburnya tetapi Haesung mengatakan bahwa dia tidak bisa memaafkan dirinya sendiri. Yeon-ah kemudian berkata bahwa Haesung menipu dirinya karena dia berkata akan menciptakan lagu untuk dinyanyikan berdua. Yeon-ah meminta Haesung menyelesaikannya dan mereka tidak harus merilisnya karena itu lagu mereka berdua. Haesung mendapatkan semangatnya kembali. Kemudian mereka merekam lagunya. Keesokan harinya, Ahyeon sedang menandai kalender dan merasa senang karena ini hari ke-30. Dia dengan Yeon-ah pergi ke toko dan toko masih belum buka. Mereka pun langsung lemas dan memutuskan menunggu di depan toko. Ahyeon merasa haus dan kemudian pergi untuk membeli minuman. Yeon-ah melihat Ahyeon yang pergi langsung berdoa kepada kalungnya dan meminta agar master segera kembali. Tapi kembalinya sedikit lama nanti karena Haesung dalam kesulitan dan dia harus di sisi Haesung sekarang. Yeon-ah melihat Ahyeon yang kembali dan segera menyimpan kalungnya kembali. Dia menatap Ahyeon dengan perasaan bersalah dan minta maaf. Di kelas, guru sedang menjelaskan pelajaran ketika bunyi perut Sion berbunyi dengan keras. Guru langsung menghentikan pelajarannya dan lonceng berbunyi tepat waktu. Hyejung menegur Sion karena perutnya yang berisik. Ahyeon merasa malu dan tidak menyangka perut Sion bisa berbunyi seperti guntur. Gyeosuk datang menghampirinya dan memberikan sebungkus coklat. Ahyeon tidak mau menerimanya. Gyeosuk akhirnya memakan sendiri coklatnya. Kemudian Ahyeon sedang jogging. Dia melewati sebuah kedai dan mundur untuk masuk ke kedai itu. Ajuma, tolong 2 porsi kue beras pedas, beri aku telur juga. 2 porsi sosis juga. Kimbap, tolong beri aku 2 gulung. Kue ikan 2.
pesan Ahyon dan semuanya langsung dimakan di tempat. Ajuma kedai pun sampai kaget. Makanan sudah habis, dan Ahyon langsung sadar. Ini nafsu makan yang tidak bisa dikendalikannya. Dan dia minta maaf karena selama ini sudah menyebut Sion gendut. Hesong di studio rekaman dan menelpon si Ah. Ia memutar lagu mereka dan mendengarkannya pada si Ah. Dia berterima kasih karena si Ah dia tidak akan menyerah. Yona tersenyum mendengarnya. Kemudian dia menelpon manajer dan meminta konferensi pers. Di konferensi pers, Eso mengaku kepada para wartawan yang hadir dan minta maaf. Dia menuduh Harmat memohon maaf. Salah satu wartawan melihat ponselnya ada berita mengenai Korsia dan Ban Hesong yang berpacaran. Ternyata, malam ketika si A menemui Hesong, ada seorang wartawan yang memotret mereka. Acara konferensi pers itu pun langsung dimanfaatkan para wartawan untuk bertanya hubungan Hesong dengan si A. Hesong sampai kaget dan tidak bisa berkata apa-apa. Manajer langsung menarik Hesong ke mobilnya dan agensi yang mengambil alih wawancara. Di mobil, Hesong bertemu dengan si A. Hesong meminta si A jangan salah paham padanya karena dia akan menyangka rumor kencan tersebut karena situasinya. Yona malah khawatir dengan kondisi Hesong. Hesong menenangkannya. Manajer yang berjaga di luar mobil membuka pintu mobil dan memberitahu si Ah untuk berangkat ke stasiun radio. Yona menurut kepada manajer dan pergi meninggalkan Hesong di mobil. Manajer menyuruh Yona untuk menunggu di mobilnya dan dia akan pergi memanggil anggota Miracle Girls yang lainnya. Yona mengatakan dia akan menunggu di basement. Kemudian Hesong menelpon manajer untuk menjemputnya. Ahyon datang menemui Yona dengan marah. Aku sudah mengatakan untuk tidak berkencan dengan siapapun. Mengapa kamu bertemu Ban Hesong dalam tubuhku? Mengapa pria picik itu? Teriak Ahyon. Jangan berbicara buruk tentang Hesong, dia tidak picik, jawab Yona. Kamu pasti gila, aku sudah bilang untuk sangat hati-hati. Apakah kamu ingin kehilangan semua iklanmu? Tanya Ahyon. Aku menyukainya. Aku sampai sangat menyukainya. Jadi aku tidak berdaya juga. Jawab Yona. Konsion, kulihat kamu menikmatinya. Hidup Konsia. Sepertinya kamu jelas menipu dirimu sendiri sekarang. Hanya karena kamu hidup seperti aku, tidak membuatmu menjadi Konsia. Kamu Konsion selamanya. Super gendut Konsion, tegas Ahyon. Kamu yang Konsion sekarang. Super gendut yang banyak dicemooh adalah kamu, sangkal Yona. Ahyon menjadi marah dan menjambak rambut Yona. Mereka saling menghina. Hesong yang berada di mobil langsung keluar begitu mendengar suara orang bertengkar. Dia mendorong Ahyon yang menjambak si ahnya. Ahyon berusaha mendekat ke Yona, tetapi Hesong mendorongnya hingga terjatuh. Apa kamu penguntit? Apa kamu penggemarku? Atau kamu melakukan ini karena rumor kencan? Siapa kamu yang berani melakukan ini? Tanya Hesong ke cewek gendut di depannya. Kemudian dia menghadap si A dan bertanya, apakah kamu tidak apa-apa? Pertama, mari kita pergi ke rumah sakit. Aku akan melaporkan gadis ini ke polisi, kata Hesong. Ahyon menatap dengan kemarahan. Yona kaget melihat Hesong yang mau menelepon polisi dan menghentikannya. Kamu akan berada dalam kesulitan kalau kamu meninggalkan anti-fans begitu saja. Kamu tidak akan pernah tahu apa yang akan dia lakukan. Bayangkan dia datang padamu dengan tubuh itu. Membayangkannya saja mengerikan. Tunjuk Hesong ke arah Ahyon. Tidak, bukan begitu, teriak Yona. Hesong kaget mendengar teriakan si A. Aku sungguh berpikir kami berkencan. Rasanya seperti berjalan di atas awan. Aku merasa seperti Hesong benar-benar menyukaiku. Dia menatap mataku, memegang tanganku, dan mencium bibirku. Tapi itu bukan Konsion, tapi Konsia. Untuk berpikir bahwa pria yang menakjubkan ini mencintaiku,
Aku benci diriku sendiri karena terlalu gembira akan hal itu. Aku hanya super gendut, Kwon Sion, kata Sion dalam hatinya. Kemudian, Hesong mencoba memegang tangan si Ah, tetapi Yeon Ah melepasnya. Manajer Hesong kemudian muncul dan menarik Hesong untuk segera masuk ke mobil dan pergi. Tinggal si Ah dan si Yeon di basement. Ayun masih di lantai dan mengatai Hesong brengsek karena mendorong seorang wanita terjatuh. "Mengapa kamu marah padaku? Kamulah yang bersalah," kata Ayun melihat tatapan Yeon Ah. "Kamu berpikir bahwa Ban Hesong menyukai kamu, tapi kamu yang sebenarnya Kwon Sion. Entah dia lututnya tergores atau dia di tanah, dia bahkan tidak melihatnya. Itu yang membuat kamu marah. Marah pada dirimu sendiri," jelas Ayun. Kemudian terdengar suara manajer, dan Ayun langsung pergi dari sana. Sepanjang perjalanan pulang, Yeon Ah menangis di mobil. Di rumah, dia melihat kalungnya lagi. Hesong meneleponnya, tapi dia tidak bersemangat seperti biasa. Yeon Ah pergi ke toko tarot yang ternyata sudah buka, tetapi di dalamnya bukan master. Wanita di toko memberitahu jika master sudah meninggal, dan karena itu mereka mengurus pemakamannya dan terlambat buka toko. Yeon Ah pun cemas itu karena permintaannya, yang meminta master tidak kembali sebelumnya. Wanita itu memintanya untuk tidak menangis. Master meninggal karena sakit, bukan karena permintaannya. Yeon Ah bertanya pada wanita itu, apa dia bisa kembali ke dirinya semula? Tentu bisa, tapi akan lebih sulit untuk membalikan permohonan, karena kamu harus memohon dengan tulus untuk itu, jawab si wanita. Yeon Ah bertanya, apakah akan ada seseorang yang terluka lagi jika dia memohon permohonan? Wanita itu menjawab, tentu saja, karena semua ada harganya. Dan dengan membalikan permohonan, efek dari kalung akan hilang. Keesokan harinya, Ayun dan Yeon Ah duduk di ayunan. Yeon Ah meminta Ayun berjanji untuk tidak memukulnya apapun yang dikatakannya. Yeon Ah memberitahu kalau anak Master Tarot sudah kembali. Ayun langsung senang dan bertanya apa mereka bisa kembali bertukar. Ayun sangat senang dan tidak marah karena Yeon Ah tidak memberitahu rahasia dari kalung sebelumnya. Mereka sudah mau membuat permohonan, tapi kalung yang diletakkan di tas menghilang. Mereka pun langsung mencarinya di sepanjang jalan. Ayun curiga kalau Yeon Ah sengaja menghilangkan karena ingin hidup sebagai si Ah. Yeon Ah membantah dan berkata dia tidak suka hidup si Ah karena tidak bisa tidur setiap hari dan harus pergi kalau ada jadwal. Dia juga benci menggunakan sepatu hak karena kakinya jadi lecet dan benci harus makan sayuran setiap hari. Ayun mengerti. Mereka terus mencarinya dan akhirnya menemukannya. Segerombolan siswa lewat dan langsung mengambil foto si Ah. Ayun mendorong mereka dan mengajak Yeon Ah untuk berlari. Hari sudah malam, mereka berjalan di sepanjang rel dan mengingatkan masa kecilnya. Dulu mereka sangat akrab saat kecil. Si Yeon sampai mengajak si Ah ke taman bermain ketika si Ah menolak untuk syuting. Dan akhirnya dia dimarahi oleh ibu. Mereka tertawa mengingat masa itu. Mereka kini duduk di rel. Ayun bertanya, apakah Yeon Ah sangat menyukai Hesong? Dan Ah mengaku iya. Kemudian, Ayun memberitahukan alasannya tidak menyukai Hesong. Karena saat dia menjadi dirinya sendiri, Hesong mempermalukannya. Tapi, dia tidak mengatakannya lebih lanjut. Yeon Ah dengan sedih berkata, jika Hesong melihat dirinya sebenarnya, dia mungkin akan lari. Ayun langsung menceramahinya. Kamu bahkan tidak menyukai dirimu sendiri. Jadi siapa yang akan menyukaimu? Kata Ayun. Ayun juga ragu jika Yeon Ah dapat meminta permohonan dengan tulus saat dirinya sangat menyukai Hesong. Awalnya, hidup menjadi dirimu terasa menakjubkan. Itu menyenangkan dan aku bertemu dengan pria keren seperti Hesong.
Tapi itu bukan aku, itu palsu. Aku ingin kembali ke diriku sendiri sekarang. Si A, mari kita membuat permohonan besok malam, ujar Yon A. Kemudian, Ayon dan Yon A berdiri di beranda dan membuat permohonan dengan menggenggam kalung agar mereka kembali ke diri masing-masing. Yon A berkata dalam hatinya, jika harus ada yang terluka, maka itu adalah dirinya, Kwon Si-yeon. Waktu sudah berlalu, dan ternyata mereka belum kembali ke tubuh masing-masing. Tapi, mereka sudah tidak mempermasalahkannya. Yon A menelpon dan meminta Ayon mengantar skripnya yang tertinggal. Ayon datang ke tempat Yon A dan menyeberang sambil melihat isi skrip. Dari arah kanan sebuah mobil melaju. Yon A berteriak menyuruhnya untuk minggir, tetapi Ayon tidak dengar. Ia pun berlari ke arah Ayon. Layar pun menjadi putih. Sion pun beralih di rumah sakit. Sion masih tertidur. Si Ah menangis, menyuruh Sion untuk bangun. Dokter masuk. Wajahnya adalah muka Master. Sion pun terbangun. Ternyata sekarang mereka sudah kembali ke tubuh masing-masing. Sion jadi kaget melihat wajah Master. Penjaga mengagumkan bangun, kata si Master. Penjaga? Apa itu? Sebuah pelindung. Di antara saudara kembar, mereka memanggil yang lahir lebih dulu seorang penjaga. Penjaga membuka jalan yang sulit dan keras untuk saudara kembarnya agar nyaman keluar. Dan kita melihat Yon Ah yang melindungi Ayon dari tabrakan. Sion kembali melindungi Si Ah. Begitu keluar dari rumah sakit, Si Ah langsung menemui Hesong dan memutuskannya karena alasan tidak ingin kehilangan fans. Alasan sebenarnya, karena Si Ah tidak bisa berkencan dengan pria yang disukai Sion. Sion sedang berjalan dengan Dong dan bertemu dengan Gyosup. Gyosup menyapanya dan mengatakan sudah lama tidak bertemu setelah lulus. Ia minta maaf pada Sion dan meminta nomor ponselnya. Sion minta maaf karena tidak bisa memberikan nomor ponselnya. Gyosup bertanya apa Sion punya pacar. Sion tidak menjawab secara pasti. Dia hanya mengatakan, kalau aku menelepon pria lain, kurasa dia tidak akan menyukainya. Kemudian Sion pamit pergi. Gyosup tidak menyangka kalau dia ditolak oleh Sion. Sion berjalan agak jauh dan menatap layar ponselnya, yang wallpapernya adalah foto Hesong. Ahra memberikan album terbaru Miracle Girls tanpa Si Ah kepada Si Ah. Si Ah sudah keluar dari Miracle Girls. Dia dengan Ahra sudah akrab. Si Ah kemudian berkata dia tidak akan datang lagi ke sini. 2 tahun yang lalu, Ahra dan grupnya sedang berlatih. Si Ah lewat bersama manajernya. Dia heran karena sudah bertahun-tahun, tapi mereka belum melakukan debut. Manajernya mengatakan bahwa mereka semakin tua untuk disebut idola, jadi susah untuk debut. Si A merasa kasihan karena Ahra merupakan penyanyi yang bagus. Kemudian, ia menanyakan kepada manajernya, jika dia bergabung, apa mereka bisa segera melakukan debut? Dan itulah alasan Si A bergabung dalam Miracle Girls, walau dia tidak bisa bernyanyi. Si A membawa albumnya dan berjalan pergi. Sion masih melakukan seksi di Fast Block, dan dia tetap tidak berani menunjukkan dirinya. Ia tetap melakukan siaran agar Hesong mendengarnya. Hesong menonton siaran dengan tersenyum. Kemudian dia menambahkan satu lagu ke albumnya. Lagu yang diciptakannya untuk duet dengan Si Ah dulu. Hesong berbicara dengan CEO untuk melakukan acara amal. Hesong kemudian memberitahu. Hesong mengatakan idenya untuk mencari partner untuk bernyanyi duet dengannya dalam acara nanti. Partner dari kalangan biasa. CEO tidak setuju, tapi manajer sudah mengapa pemberitahuannya di SNS. Hesong tersenyum kepada manajernya. Di sisi lain, Sion sedang belajar untuk masuk universitas. Si A masuk dan memberikan sebuah memo yang berisi alamat. Si A mengatakan,
itu audisi untuk menjadi aktris musikal. Dia memberitahu kalau dulu Sion pernah bilang ingin menjadi aktris musikal. Jadi dia harus datang dan dia sendiri akan datang mendukungnya. Paginya Sion menuju tempat audisi. Ia mendengar lagu yang diaudisi. Dan itu adalah lagu duet yang dibuat Haesung untuknya saat dia masih dalam tubuh Sia. Sion meyakinkan dirinya kalau Haesung tidak akan mengenalinya. Dia masuk ke ruangan audisi, dan salah satu jurinya adalah Haesung. Sion mengingat semua kenangan mereka saat dia dalam tubuh Sia, dan mulai bernyanyi. Haesung pun terkesima dengar suaranya. Dia tersenyum melihat Sion. Ternyata Sion lulus audisi. Kemudian mereka melakukan rekaman bersama. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih telah menonton video kami sampai selesai. Jika Anda tidak keberatan, tinggalkan komentar yang baik dan berbagi, serta subscribe agar Anda tidak ketinggalan cerita yang lainnya. Hidup matinya channel ini semua adalah berkat partisipasi Anda. Sebagai balasan atas dukungan Anda, semoga Anda sehat dan sukses.